Halo, ketemu lagi dengan saya Gede dari Online D7 dan pada video kali ini saya akan share tentang strategi gila untuk jual properti. Bagaimana caranya kita bisa jago jualan properti di saat pasar lagi lesu. Jadi kalau misalnya pasar lagi naik, kita bisa closing rumah seminggu satu, oh itu udah biasa gitu ya, karena pasar emang lagi naik. Tapi ketika pasar lagi lesu, kita bisa closing seminggu tiga, nah itu baru dahsyat banget. Nah dalam video ini saya akan kasih beberapa jurus yang sangat-sangat praktis, bisa langsung dipraktekkan setelah menonton video dan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi silakan kalau Anda misalnya memiliki teman-teman yang memang kerjanya sebagai agent properti atau Anda ingin menjadi seorang pebisnis properti gitu ya, silakan dipraktekkan dan di-share juga ke teman-teman Anda videonya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Anda punya kantor properti, ini adalah video yang sangat cocok banget buat dipraktekkan kepada tim Anda. Jadi selamat menyaksikan, selamat belajar dan mudah-mudahan bisa meningkatkan income Anda dari properti. Oke, jadi seperti yang kita tahu sekarang bahwa sekarang ini banyak yang bilang properti lagi turun. Artinya apa? Artinya jadi orang yang mau beli properti itu berkurang jumlahnya. Jadi jual properti itu lebih susah, itulah gampangnya ya. Jadi jual properti lebih susah. Nah, di saat yang sama banyak juga yang bilang bahwa pada saat pasar properti turun, itu adalah the best time untuk jualan properti atau the best time untuk beli properti. Nah, jadi di sisi A adalah mengatakan bahwa ini adalah susah jualan, di sisi B mengatakan bahwa di saat yang sama merupakan the best time untuk beli properti. Nah, ada yang aneh, kontradiktif. Nah, jadi ini adalah sebuah paradoks, tapi memang seperti ini adanya, gitu ya. Nah, kalau kita cermati lagi, coba kita cermati lagi ya. Ini adalah waktu yang sangat sulit untuk orang biasa membeli properti karena ekonomi lagi turun sehingga banyak orang yang lepas propertinya karena butuh uang. Ingat, main properti itu prinsipnya ada dua. Tahan mana sama mana tahan gitu ya. Kalau misalnya kita tahan cash flow-nya, kita kuat untuk bayar propertinya, dijemur aja kita banyak menangnya sebenarnya main properti. Harganya relatif pada umumnya akan naik terus. Tapi kalau misalnya kita nggak tahan untuk ngempanin propertinya, kita harus jual cepat. Nah, di sanalah harga biasanya turun. Nah, pada saat ekonomi lagi turun, itu biasanya orang-orang average, orang-orang normal, orang-orang biasa, mereka akan cepat-cepat pengen jual properti karena mereka lagi BU-BU gitu ya. BU-BU itu maksudnya gini, banyak utang, butuh uang. Nah, seperti itu. Jadi mereka harus jual properti cepat-cepat. Nah, sekarang kita lihat di sisi B. Di sisi B mengatakan bahwa saat pasar properti lagi turun, saat properti lagi lesu, ini adalah saat yang terbaik jika Anda punya uang untuk ngambil properti. Loh, kenapa? Ya karena harganya lagi turun, inilah the best time to buy gitu ya. Jadi kalau Anda punya uang atau Anda seorang investor, inilah waktu yang terbaik untuk invest. Jadi jangan nunggu harganya naik karena nanti return on investment-nya jadi tipis. Jadi saat harga turun, inilah the best time. Nah, jadi kalau kita cermati, sebenarnya ada kesamaan di sana. Jadi bukan kontradiktif lagi. Jadi sekarang adalah saatnya kita mengganti market kita dari yang dulu misalnya kita jualan ke orang biasa gitu ya, kalangan menengah seperti itu bisa beli rumah dengan mudahnya. Tapi sekarang kita coba shift properti kita atau pasar kita pindahkan dari pasar menengah menuju ke pasar kelas atas, di mana orang-orang kelas atas ini adalah orang-orang yang benar-benar punya duit untuk berinvestasi di properti. Jadi dengan cara itu sebenarnya kita bisa jadi lebih gampang lagi closingnya. Karena memang kebutuhan untuk beli properti ya sekarang ini. Terutama buat mereka yang benar-benar punya duit untuk invest. Oke, nah sekarang gini. Konsepnya seperti ini. Kalau misalnya Anda memiliki sebuah properti ya, atau produk apapun lah, bisnis apapun. Tapi dalam konteks ini properti misalnya. Mana yang lebih penting nih? Anda memiliki properti yang dahsyat, hebat, luasnya bagus banget, lokasinya prime gitu ya. Anda punya, lalu Anda cari pembelinya. Atau Anda sudah punya kumpulan orang-orang yang ngiler ngejar-ngejar pengen beli propertinya. Baru Anda carikan barangnya yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Tentunya lebih enak kalau misalnya yang kedua. Jadi kita udah punya dulu orang-orangnya, kumpulan orangnya yang ingin beli propertinya. Nah, itu penting banget. Jadi kalau misalnya udah punya nih orang-orang yang pengen beli propertinya, misalnya mereka mintanya adalah saya mau rumah yang luasnya 200 meter persegi, jalannya masuk ke daerah yang leke-leke kayak gitu ya, yang daerah yang ke dalam-dalam biar private. Saya maunya bangunannya misalnya yang dari bata gitu ya. Kalau dia maunya kayak gitu, baru kita cariin tuh jauh lebih enak daripada misalnya kita punya properti yang
bener-bener tempatnya strategis, yang dahsyat, luar biasa, bagus, rumahnya mewah, tapi nggak ada yang mau beli. Nah, jadi mendingan kita cari dulu marketnya. Ketika marketnya udah dapat, baru kita cariin barangnya. Itu jauh lebih enak. Nah, sekarang balik lagi ke yang tadi. Kita harus tahu dulu. Nah, target market kita di saat properti lagi turun adalah para investor. Nah, investor ini adalah orang-orang yang berduit, yang bener-bener pengen beli properti di saat pasar lagi turun, di saat harga properti lagi murah, sehingga mereka bisa invest dengan keuntungan yang jauh lebih tinggi. Nah, karena target market kita sekarang adalah investor nih. Kita harus paham dulu, investor ini sebenarnya butuh properti yang kayak apa sih? Ingat, yang namanya investor, mereka ingin cari properti untuk investasi. Artinya apa? Properti yang mereka dapatkan itu bukanlah untuk misalnya ditempatin. Ini bukan kayak misalnya cowok cewek baru nikah mau cari rumah pertamanya. Bukan, ini bukan yang kayak gitu. Kalau misalnya orang anak muda baru menikah mau cari rumah, tentunya mereka ingin meninggali rumahnya. Tapi kalau investor enggak, mereka nggak mau tinggalin tuh rumah. Yang mereka inginkan adalah propertinya yang mereka dapatkan, yang mereka miliki, yang mereka beli, itu nanti diharapkan ada penyewanya sehingga menghasilkan uang untuk sang investor, kayak gitu. Jadi, nah inilah yang harus kita sediakan sebagai seorang agent properti, sebagai kita juga harus paham ini, misalnya kita sebagai seorang developer properti, kita harus paham dulu nih kebutuhannya seperti apa, kayak gitu. Nah, sekarang gini, ketika pasar lagi turun, lebih gampang mana sih? Jual properti atau menyewakan properti? Nah, tentu saja menyewakan lebih gampang. Kenapa? Karena banyak orang yang jual propertinya dan mungkin tempat mereka tinggal yang misalnya digadaikan seperti itu sehingga mereka harus jual dan sekarang mereka harus mencari tempat tinggal. Mencari tempat tinggal tentunya yang lebih murah daripada mereka harus beli properti. Jadi bisa dengan cara misalnya sewa properti, misalnya kayak gitu. Nah, jadi pada saat pasar lagi lesu, jual propertinya lebih sulit, sekarang di pasar average, lebih baik kita sewakan saja. Kalau kita punya properti, kita sewakan atau enggak kita cari properti-properti yang memang udah lama dijual nggak laku-laku, coba deh kita tawarin kepada ownernya gitu ya, bapak atau ibu pemilik properti, mau nggak kalau saya bantu misalnya sewakan propertinya daripada dijual nggak laku-laku toh gitu kan. Nah sekarang ketika misalnya kita udah dapat nih properti yang bisa kita sewakan dan sudah ada penyewanya, nah kemudian properti yang telah tersewa tersebut baru kita jual kepada investor. Jadi kebayang ya, maksudnya adalah misalnya ada rumah ini udah dijual sekian lama ya, udah setahun mungkin nggak laku-laku gitu ya, nggak ada yang beli. Nah, why not sekarang kita coba lebih kreatif dikit, rumahnya kita sewakan dulu, carikan penyewa. Nah, ketika sudah tersewa, baru kita jual kepada investor. Yang kita jual sekarang, kalau misalnya rumah udah tersewa, itu bukan rumah lagi yang kita jual, melainkan yang kita jual adalah bisnis. Kenapa bisnis? Karena rumah tersebut sekarang sudah menghasilkan cash flow, sudah ada pemasukannya, sudah menghasilkan uang. Nah, ketika rumah menghasilkan uang, itu menjadi sebuah bisnis. Dan bisnis inilah yang kemudian kita jual kepada investor. Jadi bahasa kita ke investor itu udah bukan lagi, bapak atau ibu investor, saya punya rumah yang dahsyat banget, keren, lokasinya prime, dan ini dekat dengan sekolah, ini harganya naik terus. Bukan, kita udah nggak kayak gitu lagi kata-katanya. Tapi yang kita jual sekarang adalah, ini adalah sebuah properti yang sangat cocok untuk berinvestasi karena sudah menghasilkan uang. Nah, dalam keadaan tersewa, dalam setahun bayarnya segini, misalnya 200 juta per tahun misalnya, dan harga sewa umumnya di sana adalah 150 juta per tahun, jadi sudah untung untuk para investor. Dan ada kemungkinan juga yang menyewa ini tertarik untuk memperpanjang sewanya. Artinya, sang investor ini udah lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena mereka nggak perlu capek-capek lagi sekarang buat nyari penyewa. Ingat, mereka mau beli properti untuk disewakan. Artinya ketika mereka beli, mereka ingin mencari penyewa supaya propertinya menghasilkan uang. Nah, sekarang pekerjaan mencari penyewa itu sudah Anda lakukan. Anda sudah mencari penyewa, rumah sudah tersewa, rumah tersewa ini lalu Anda jual kepada investor. Sehingga menjadi jauh-jauh lebih menarik lagi. Oke, jadi kira-kira seperti itu jurus yang tadi saya bisa sharekan. Jadi bagaimana caranya kita bisa jualan properti dengan jauh lebih dahsyat lagi, yaitu propertinya, jika ini properti dijual, itu sebaiknya kita sewakan dahulu. Nah, ketika sudah tersewa, baru kita jual bisnis berupa properti yang sudah tersewa dan menghasilkan uang. Nah, itu menjadi jauh lebih dahsyat lagi. Dan saya sudah praktekkan dan hasilnya memang sangat-sangat jauh lebih menarik di mata para investor. Oke, jadi kalau misalnya nanti Anda punya pertanyaan, silakan Anda tulis pertanyaannya di kolom komen di bawah. Dan jika Anda merasa bahwa informasinya sangat bermanfaat, silakan nanti Anda like videonya, lalu Anda bisa subscribe juga di channel YouTube Online D7, karena saya akan terus sharing tentang jurus, strategi, atau tips tentang bagaimana Anda bisa membangun bisnis, entah konvensional, entah bisnis online,
Lalu saya juga akan banyak banget share tentang tips atau jurus marketing untuk bisnis apapun yang Anda sedang geluti seperti itu. Dan kalau misalnya Anda mau konsultasi via YouTube, boleh juga, silakan tulis di kolom komen di bawah. Oh, saya ingin tahu tentang misalnya bisnis makanan atau bisnis hotel. Silakan Anda tanyakan saja. Saya pasti akan respon. Dan jika pertanyaannya cukup banyak untuk sebuah topik, saya akan buatkan dalam bentuk video. Dan terakhir, jangan lupa videonya di-share supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Dan yang paling penting untuk di-share adalah kepada tim Anda, kepada teman-teman Anda, terutama yang berprofesi sebagai agent properti. Ini sangat-sangat penting banget video kali ini karena sangat akan membantu sekali untuk meningkatkan closing dari para agent properti. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, dan saya juga mengundang Bapak Ibu atau Anda yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang digital marketing, bagaimana caranya kita bisa sukses berbisnis online atau jualan apapun lewat internet. Kalau Anda belum punya bisnis, Anda bisa memulai bisnis dengan mengikuti workshop ini. Setelah workshop langsung punya bisnis, atau kalau misalnya Anda sudah punya bisnis, ingin meledakkan omset Anda lewat internet, silakan. Ini juga bermanfaat untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa lihat di www.onlined7.com. Oke, sekian dulu. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.